Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Praktikum Algoritma dan Struktur Data di Laboratorium Ilmu Komputer Universitas Pakuan. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas soal materi tree. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengerti terlebih dahulu konsep yang ada pada tree. Nah, tree ini yang pertama terdiri dari akar dan simpul-simpul yang berada di bawahnya. Lalu tree juga merupakan jenis struktur data yang menunjukkan hubungan bertingkat. Tree juga tidak linier, dan tree digunakan untuk merepresentasikan data yang bersifat hierarki antara elemen-elemennya. Nah, seperti ada salah satu contoh untuk tree ya. Kanan kita ini ada kakek, bapak, paman, saya, dan adik saya. Nah, seperti yang kita tahu dari konsep tree, jenis struktur data ini menunjukkan hubungan bertingkat. Nah, di sini ada tingkatnya, generasi dari generasi kakek, generasi bapak dan paman, dan generasi saya dan adik saya. Itu juga merepresentasikan data yang bersifat hierarki ya, antara elemen-elemennya. Contohnya, saya dan adik saya hierarkinya berada di bawah bapak saya. Oke, selanjutnya ada contoh dari tree. Nah, di sini ada contoh beberapa implementasi untuk si tree tersebut. Nah, di sini ada contohnya struktur organisasi ya yang hierarkinya contohnya dari direksi sampai ke divisi-divisinya melalui manajer, direktur, dan direktur utamanya. Di sini juga seperti ada contoh yang tadi yaitu silsilah keluarga dari kakek terus ke ayah lalu ke kakak, adik, dan adik yang lain. Nah, tree juga bisa dicontohkan dengan struktur folder. Struktur folder juga bisa menggambarkan tree tersebut, yang dimana dalam folder tersebut akan ada folder-folder lainnya yang mengandung file di dalamnya lagi. Nah, kalau kita sudah mengerti konsepnya, kita langsung saja ke materinya. Jadi, apa itu tree? Nah, tree ini secara definisi adalah kumpulan node yang saling terhubung satu sama lain yang membentuk layaknya struktur sebuah pohon. Tree adalah suatu cara merepresentasikan suatu struktur data hierarki one-to-many secara grafis yang mirip sebuah pohon. Walaupun pohon tersebut itu hanya kumpulan node dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya setelah kita mengerti definisi dari tree tersebut, di sini ada level dan derajat dari sebuah tree. Seperti yang kalian bisa lihat, di sebelah kiri ada tree yang menandakan level-levelnya. Level itu dihitung dari atas, dari hierarki paling atas atau root paling atas. Nah, itu yang level pertama atau level ke-0 ada kakek, level ke-1 ada bapak dan paman, dan level 2 itu ada saya dan adik saya. Dan selanjutnya ada derajat di sebelah kanan. Contohnya di sini derajat dihitungnya dari bawah. Nah, seperti yang bisa kita lihat, saya dan adik saya itu berada di derajat ke paling bawah, paling pertama yaitu derajat ke-0. Bapak dan paman itu berada di derajat ke-1. Dan yang terakhir ada kakek saya yang berada di derajat paling tinggi yaitu derajat ke-2. Nah, sebenarnya tree dalam struktur data ya, ada beberapa jenis. Nah, salah satunya adalah binary tree. Binary tree adalah tree dengan syarat bahwa setiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree dan 2 subtree tersebut harus terpisah. Nah, di sini ada contohnya ya, di mana kita contoh di sini merupakan binary tree. Nah, selanjutnya ada istilah dan hubungan komponen tree. Yang pertama ada node atau simpul. Nah, node atau simpul tersebut adalah masing-masing data dari suatu tree. Nah, contohnya di sini ada contoh tree yang kita bahas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
Nah, semua dari elemen masing-masing tree tersebut adalah sebuah node atau simpul. Yang di sini kita bisa simpulkan bahwa node adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, selanjutnya ada istilah dari predecessor atau pendahulu. Nah, ini adalah node yang berada di atas node tertentu. Contohnya, predecessor dari D, E, G, H, I, J adalah B. Nah, bisa kita lihat bahwa pendahulu dari node B, E, G, H, I, J ini adalah si B tersebut. Maka kita bisa simpulkan bahwa predecessornya adalah B. Ini berlaku juga pada yang bawah-bawahnya. Seperti contohnya kita mencari predecessor dari si I sama J. Nah, itu predecessornya adalah G. Nah, selanjutnya ada successor atau penerus ya, dan subtree. Ini adalah node yang berada di bawah node tertentu. Nah, ini seperti kebalikan ya dari predecessor yang tadi, di mana kita akan mencari si penerusnya atau subtree dari node yang berada di bawah node tertentu. Contohnya di sini ada successor B. Nah, successor B ini adalah D, E, G, H, I, dan J. Nah, selanjutnya ada size atau banyaknya node di sebuah tree. Nah, ini seperti kita menghitung banyaknya simpul ya, simpul atau elemen yang berada dalam tree tersebut. Nah, di sini kita bisa hitung aja langsung A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, C10. Berarti size di contoh tree yang kita bahas kali ini adalah 10. Banyaknya semua node yaitu 10. Nah, selanjutnya ada ancestor atau leluhur. Seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya bisa kita lihat di sini, seluruh node yang ancestornya si J adalah J, E, B, dan A. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa ancestor dari si J adalah G, E, B, dan A. Selanjutnya ada descendant atau keturunan. Nah, ini adalah seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Nah, kita bisa lihat di sini descendant dari B, dari node B adalah D, E, G, H, I, dan J. Istilah selanjutnya ada parent atau orang tua. Nah, ini adalah predecessor, pendahulu satu level di atas suatu node. Nah, kalau tadi predecessornya itu menghitung semua pendahulunya ya. Nah, kalau ini kita hanya menghitung satu level di atas suatu node. Contohnya di sini ada parent dari I adalah G. Nah, kita bisa simpulkan bahwa pendahulu dari si I tersebut atau parent dari si I tersebut adalah si G. Nah, contohnya juga kalau misalnya kita mau mencari si parent si F, yaitu adalah C. Nah, ada parent, ada child. Nah, selanjutnya adalah child atau anak. Child atau anak ini adalah successor penerus satu level di bawah suatu node. Nah, contohnya di sini yang kita ambil adalah E. Nah, E itu mempunyai child G dan H karena satu level di bawahnya yaitu si node G dan node H tersebut. Ada juga sibling atau node-node yang memiliki parent yang sama. Nah, contohnya di sini ada sibling dari D adalah E. Nah, tapi kalau misalnya si B punya node lagi, child node lagi, misalnya kita mau adain di sebelah si D ini node Z yang terhubung ke B. Berarti sibling dari D adalah E dan Z tersebut. Tapi karena di sini contohnya kita cuma mengambil sibling dari D yang dicontohnya cuma E, maka sibling dari D adalah E. Nah, selanjutnya adalah istilah heap atau banyak tingkatan dalam suatu tree.
Nah, ini bisa dilihat dari level atau derajatnya ya, total level atau derajat yang tadi kita sudah pelajari. Nah, di sini ada height atau tinggi total dari sebuah tree. Dalam contoh yang kita pakai memiliki height 5 karena memiliki 5 tingkatan level atau derajat. Dari bawah itu kita hitung 1, IJ-nya 1, GH 2, DF di ketiga, BC 4, A-nya 5. Berarti tingginya adalah 5. Selanjutnya ada istilah root atau akar. Nah, not khusus ini yang tidak memiliki predesesor atau pendahulu, di mana si root atau akar ini adalah parent dari semua node yang ada di bawahnya dan tidak memiliki pendahulu atau predesesor. Nah, di sini ada contohnya dari tree yang kita punya ini, parentnya atau root akarnya adalah A. Maka kita definisikan root di tree tersebut adalah A. Selanjutnya ada leaf atau daun. Ini adalah node-node dalam tree yang tidak memiliki suksesor atau penerus. Dalam kata lain, ini adalah node yang tidak punya penerus lagi ya, adalah node terakhir dalam jalurnya. Di sini kita mempunyai D, karena D tidak mempunyai suksesor lagi, maka itu adalah leaf atau daun. Begitu juga dengan I, J, H, dan F. Nah, istilah selanjutnya ada degree atau banyaknya child dalam suatu node. Nah, contohnya kita memilih si B lagi ya, node B lagi yang mempunyai child D dan E. Berarti childnya ada 2. Nah, degree-nya itu 2. Nah, selanjutnya adalah forest atau hutan. Nah, ini adalah kumpulan dari tree. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada kumpulan ya, kumpulan dari tree. Nah, kumpulan tree tersebut kita grouping dari masing-masing parent dan child-nya. Kenapa di sini bisa ada 14? Nah, kita hitung ya. Grouping dari komponen tree tersebut. Di sini ada forest A, B, dan C yang berjumlah 3. Terus B, D, dan E yang berjumlah 3. Lalu C dan F yang berjumlah 2. Dan E, G, H yang berjumlah 3. Lalu G, I, dan J yang berjumlah 3. Karena A, B, C 3, B, D, E menjadi 6, C, F itu menjadi 8, E, G, H itu menjadi 11, dan G, I, J menjadi 14. Di sini forest yang kita temukan ada 14. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi di sini si F-nya itu sebenarnya bukan bagian dari forest di E, G, dan H-nya. Ini cuma E, G, H, dan F-nya itu sebenarnya tidak terhitung ke dalam forestnya. Nah, selanjutnya ada depth atau kedalaman. Nah, ini adalah hasil tingkat node maksimum dikurang 1 dari level node X. Nah, contohnya kita mencari depth dari node D. Nah, kenapa node D itu 2? Karena ini kita balik lagi ke level ya. Karena level itu dihitungnya dari 0, kita coba hitung. Node A itu levelnya 0, B dan C levelnya 1, dan DF levelnya 2. Karena dari setiap pemrograman ya, angka awal dimulai dihitungnya suatu variabel adalah 0. Oke, setelah kita mengerti semua istilah dan hubungan dari si tree tersebut, kita akan mempelajari cara kerja dari notasi traversal. Nah, di sini ada yang pertama itu traversal pre-order. Nah, di sini cara kerjanya kita harus mengunjungi simpul akar terlebih dahulu atau root ya, yang tadi kita sudah ketahui. Nah, root ini adalah node yang tidak memiliki predecessor. Nah, di sini
kita bisa lihat bahwa F itu adalah rootnya. Lalu setelah kita mengetahuinya, lakukan traversal ke sub pohon kiri. Jadi kita akan ke kiri terus sampai tidak ada lagi node yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini ada F, D, B, A. Nah, karena sudah tidak ada node lagi yang di kiri, maka kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu lakukan traversal ke subpohon yang kanan. Nah, karena di sini kita udah paling ujung ke A, berarti kita lari ke C, E, dan G. Nah, pada hasil tersebut kita bisa simpulkan bahwa unta yang dihasilkan secara pre-order pada tree di sampingnya itu FDBA CEG. Nah, ini untuk traversal pre-order. Selanjutnya ada cara kerja notasi traversal in order. Nah, ini caranya berbeda dari yang pre-order tadi. Nah, yang pertama kita lakukan traversal dari subpohon paling kiri. Nah, kita nggak nyari si root atau akarnya lagi ya, di sini tidak diperlukan. Nah, kita langsung cari si node atau subpohon yang paling kiri. Nah, itu ada A. Berarti kita kunjungi si simpul asalnya sampai kita lakukan traversal ke subpohon yang kanan. Jadi dari kiri ke kanan, tapi kunjungi simpul akarnya tersebut terlebih dahulu. Nah, karena di sini kita mempunyai A, mempunyai parent atau akar dari B, kita ke B dulu, baru ke kanan. Ya, setelah itu baru kita ke kanan yang di C. Nah, selanjutnya ada D, lalu E, F, dan G. Nah, setelah kita menentukan hasil tersebut, bisa disimpulkan bahwa unta yang dihasilkan secara in order pada tree di sampingnya itu A, B, C, D, E, F, G. Selanjutnya ada cara kerja notasi traversal post order. Nah, di sini kita akan melakukannya sedikit sama dengan yang in order tadi, tapi syaratnya berbeda. Nah, walaupun kita mulai dari kiri, kita akan ke kanan terlebih dahulu, nggak ke akar atau parentnya yang subpohon paling kiri tadi. Nah, di sini ada contohnya, kita A ke C dulu. Kan tadi kalau in order kita ke B dulu, nah ini kita langsung ke kanannya atau ke si C-nya. Nah, dari A ke C langsung kita naik levelnya derajatnya ke B, lalu ke E, ke D, ke G, dan ke F. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa unta yang dihasilkan secara post order pada tree di samping yaitu A, C, B, E, D, G, F. Nah, ini kalau misalnya kalian bisa kayak gini juga ya. Misalnya si G itu punya child. Nah, childnya itu misalnya Z. Z di samping si E ya. Kalau si G punya child, berarti A, C, B, E, Z dulu, baru ke D. Kayak gitu. Pokoknya harus ke kanan dulu, baru naik ke atas. Oke, setelah kita mengetahui cara kerja notasi pada traversalnya ya, dari pre-order, in order, maupun post order, kita langsung saja mencoba ke praktikum atau cara mengaplikasikannya di dalam sebuah program C++. Kalau gitu langsung saja kita buka ya KF Learning-nya dan VS Code-nya, atau kalau kalian memakai compiler yang lain juga silakan. Oke, di sini kita udah buka ya KF Learning dan VS Code-nya. Di sini juga udah ada sintaks tree pada materi tree ya. Nah, di sini kita include IOStream seperti biasa. Lalu kita deklarasikan struct untuk node-nya tersebut. Nah, di sini kita deklarasikan juga integer value, node pointer left dan node pointer right.
Kenapa kita harus pakai si pointernya tersebut, si bintang ini? Nah, ini kalau kita nggak pakai pointer, si node-nya tersebut kanan kirinya nggak bakal bisa disetting value-nya ke nol, ke nol ini ya, tidak mempunyai nilai. Nah, karena kita mau awalnya itu tree-nya kosong, maka kita harus mendeklarasikannya dengan si pointernya tersebut. Dan kita kasih tahu deklarasi lagi bahwa si left dan right ini nol di dalamnya. Nah, terus di sini ya ada fungsi node integer value. Nah, di sini this value sama dengan value. Nah, ini nanti untuk menunjukkan ke tree-nya. Nah, mungkin daripada kita bingung, langsung aja ya kita ke fungsi utamanya, fungsi mainnya. Nah, di sini in main lalu ada pendeklarasian tree-nya dari line 76 sampai ke line 82. Biar lebih gampang, mungkin di sini udah ada jalannya program juga ya. Nah, tapi di sini sedikit error karena Unicode-nya nggak bisa memproses bahasa fontnya itu nggak ada. Nah, mungkin kita cari alternatifnya dengan deklarasi secara visual. Nah, di sini node pointer root sama dengan new node. Kita akan membuat new node baru. Rootnya itu adalah 1. Kita isi nilainya itu 1. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ya, kita udah deklarasiin rootnya itu 1, berarti rootnya yang paling atas itu 1. Lalu di bawahnya ada root left. Nah, dari root ke left, ke kiri, sama dengan new node 12. Nah, kita akan membuat node baru si 12-nya tersebut. Lalu dari root ke right, root ke kanan, sama dengan new node 9. Kita juga membuat node baru yaitu 9. Nah, selanjutnya ada root left, lalu left sama dengan new node 5. Berarti root ke kiri kita akan membuat node baru yaitu 5. Lalu ada root left right, kita membuat node baru yaitu 6. Dari rootnya 1, leftnya kita ke kiri yaitu 12, lalu ke kanan. Nah, itu membuat node baru si 6-nya tersebut. Lalu ada root left kiri, terus right kanan, lalu ke left lagi kita membuat node baru yaitu 2. Dan yang terakhir ada root si 1, left kita ke kiri 12, right kita ke kanan 6, lalu right lagi ke kanan lagi, sama dengan new node kita membuat node baru 3. Jadi ini visualisasi untuk pembuatan tree yang dideklarasikan di dalam sintaks ya. Tree-nya akan menjadi seperti ini. Lalu kita lanjut, kita akan print ya untuk si tree-nya, tapi karena tadi kita udah bahas bahwa tree-nya itu kita nggak bisa print di sini, jadi kita visualisasikan. Kita langsung saja ke penghitungan si notasi traversalnya tersebut. Nah, di sini ada in order traversal, maka kita langsung ke fungsinya aja. Nah, di sini ada fungsi void in order traversal dalam kurung struct node dengan parameternya ini ya, struct node pointer node dari line 87 sampai line 55. Nah, di sini bakal ngecek dulu kalau node-nya null atau tadi ya yang misalnya node-nya itu belum diisi, kan berarti nggak bisa ngitung in order. Nah, ini programnya akan dikembalikan, fungsinya akan dikembalikan. Nah, kalau misalnya sudah ada, kita akan langsung lanjut ke logiknya. Nah, ini akan menghitung si node-nya dari node left, dari paling kiri dulu. Contohnya kita lihat lagi ya di PPT sebelumnya. Kalau yang in order, nah yang in order itu menghitungnya dari si paling kiri. Lalu kunjungi simpul akar atau parentnya. Lalu ke
kanan. Nah, tapi karena kita contohnya sedikit berbeda, nah di sini kita ada contohnya in order. Nah, di sini in order eh, dari kiri dulu, lalu akan dicetak, lalu ke kanan. Nah, kanannya di mana? Kanannya tapi si parentnya terlebih dahulu, yaitu si 12. Nah, karena di kiri lagi, di kanannya itu nggak ada, ataupun si 6, karena di kirinya masih ada ya, di kirinya si 6 itu masih ada, maka kita ke 2 dulu. Nah, di sini kita ke 2 dulu, karena right ya, 2, kita akan cetak lagi, langsung eh, balik ke logic yang awalnya tadi. Kita bakal ke parent dari si node tersebut, dari 2 yaitu 6, dan ke kanan lagi yaitu 3. Ya, terus selanjutnya adalah 1, karena yang di sini sudah selesai semua, yang di kirinya itu sudah tidak ada lagi, langsung ke 1, dan ke kanan lagi karena tidak ada yang di kiri yaitu 9. Nah, kita coba lihat hasilnya di programnya. Nah, itu 5, 12, 2, 6, 3, 1, 9. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke pre-order traversal. Nah, di sini ada pre-order traversal. Ini nih ya, di line 25 sampai 33. Nah, kita contohnya kita ini lagi ke pre-order. Nah, ini bakal dicetak dulu std cout node value. Node value-nya bakal diarahin dari dari si root-nya tersebut, karena tadi kan kita kenapa kalau di sini si root terlebih dahulu? Karena kalau di in order tadi kita mulainya dari si paling kiri. Nah, ini kan di in order traversal not left, berarti kita ke kiri dulu ya, dari paling kiri. Nah, setelah dicetak ininya baru kita ke kanan kayak gitu. Nah, tapi kalau si pre-order ini kita akan mulainya dari si root-nya. Karena kita tadi deklarasi si tree-nya itu tree awal root-nya adalah 1, maka akan mulai dari 1 dulu. Nah, terus kita akan ke kiri. Nah, di sini ada 1, berarti kita ke 12, lalu ke kiri lagi 5. Karena yang di kirinya sudah habis, maka program akan berlanjut ke node right. Kita akan ke kanan. Nah, di sini kanannya yaitu 6. Nah, kan di kanannya itu sudah nggak habis ya, tapi masih ada childnya, maka kita akan turun lagi ke 2. Lanjut ke kanan lagi 3 dan 9. Oke, kita bandingkan sama yang di outputnya. 1, kita ke 12 ke kiri, terus ke 5, lalu ke 6, lalu ke 2, ke 3, dan 9. Benar ya? Ini hasilnya. Oke, yang terakhir ada post order traversal. Nah, di sini logiknya diganti sedikit. Nah, karena si post order traversal ini maunya ya dari kiri ke kanan dulu, dari paling kiri ke kanan dulu, tidak melihat apakah ada si parentnya atau tidak. Contohnya di sini kayak gini ya, dari kiri maunya ke kanan dulu, baru nanti kalau ke kanannya sudah habis balik lagi ke atas, dari kiri ke kanan kayak gitu. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa ke kiri ke kanan baru dicetak kayak gitu. Maka si program akan menyusuri dari kiri lalu ke kanan lagi.
Di sini ini post order. Nah, contohnya di sini ada post order dari tree yang kita buat dalam program ya. Dari paling kiri itu sama si 5. Lalu ke kanannya itu yang paling bawah itu ada 2, terus 3. Kalau yang paling bawah itu sudah habis, maka akan langsung naik ke atas 6. Nah, karena 6-nya nggak ada ke kanan lagi, langsung naik lagi ke 12. Lalu karena di sebelah 12 di kanannya ada 9 dan yang terakhir itu 1. Nah, kita lihat di sini 5, 2, 3, 6, 12, 9, 1. Nah, itu adalah notasi untuk yang post order traversal tadi. Nah, jadi ini logiknya cuman sedikit dibedain aja gitu kita jalannya dari programnya itu kemana. Tapi pada akhirnya hasil yang di print itu berbeda. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa langsung hubungi eh, asisten praktikum pengampunya atau bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Mungkin itu saja untuk pertemuan praktikum algoritma dan struktur data kali ini. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kata dan perilaku. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.